Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di video kita serial Alkitab Bersaksi di season 7, episode ke-7. Di episode ini, kita bersama-sama belajar untuk semakin mendalami Allah kita. Kita sebagai orang Kristen tidak perlu ragu mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang rumit. Tetapi kita juga tidak perlu ragu berkata bahwa Allah kita sangat logis. Hal yang sangat luar biasa perintah dari Tuhan adalah kita dimintanya untuk semakin mendalami Allah kita, dan itu artinya kita harus semakin mengenali Allah. Perintah itu sebenarnya bukanlah perintah yang main-main, karena Allah tahu betapa mengerikannya apabila kita menganggap remeh untuk mengenali Dia. Nanti akan kita lihat betapa mengerikannya nasib miliaran orang ketika mereka menganggap remeh untuk mengenali Allah. Yang paling luar biasa, mereka tanpa segan-segan menyeret Tuhan orang Kristen sebagai Allah mereka juga. Sementara di sisi lain, mereka mengatakan Alkitab palsu. Sungguh sangat mengenaskan. Padahal, tanpa Alkitab, kitab suci mereka tidak bisa berbunyi. Kebodohan-kebodohan penceramah mereka terlihat dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus disebut orang Kristen sebagai Tuhan karena keberadaannya di dunia ini tanpa campur tangan seorang pria. Penceramah mereka suka membandingkannya dengan Adam yang keberadaannya di dunia ini bahkan tanpa melalui seorang ayah dan ibu. Dan dalam kemunafikannya mereka bertanya, mengapa Adam tidak diangkat orang Kristen sebagai Allah? Inilah kekoplakan penceramah mereka. Mereka memutar-mutar nalar umat mereka sendiri dengan cara mempermainkan ajaran Kristen. Apakah orang Kristen terganggu? Hanya sedikit yang terganggu. Justru yang sebaliknya terjadi adalah dengan sadar mereka sedang merendahkan cara pikir umatnya sendiri. Dalam kesadaran, mereka bersama-sama terjerumus pada lubang yang sangat dalam. Marilah sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, begitu banyak peristiwa yang berulang terjadi di dalam hidup ini ya Allah. Semua mengarah kepada penistaan kepadamu. Kami tidak memiliki apapun ya Tuhan untuk membela Engkau. Tetapi izinkanlah kami tidak menjadi bosan untuk memberi pencerahan bagi mereka yang keliru memahami akan Engkau. Dengan demikian, mereka yang ingin mencari kebenaran Tuhan akan memperoleh kebebasan yang hanya dari Tuhan saja. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus tanpa memiliki ayah jasmani hanya memperlihatkan bahwa Dia manusia yang ajaib bila berdasarkan cara pandang kelahiran manusia saat itu, yang prosesnya harus melalui sepasang manusia. Jadi, itu hanya sebuah dari begitu banyaknya keajaiban yang melingkupi Yesus Kristus. Inilah yang membuat banyak orang terenyuh melihat nasib umat ini yang begitu tergantung pada penceramahnya. Bahkan
Bila saudara mengikuti cara pikir tentang proses biologi dan alam semesta pada siswa-siswa kita, maka saudara akan tertegun di mana mereka banyak yang menjawab berdasarkan peristiwa dari kitab suci mereka. Sungguh sangat mengerikan. Betapa tidak mengerikan. Konsep yang keliru sudah ditanamkan sejak mereka kecil dan akan semakin sulit merubahnya bila mereka besar kelak. Inilah yang menghambat kemajuan bangsa kita yang tidak bisa menerima kemajuan teknologi dikarenakan secara mendasar sudah keliru paham. Semua ini terjadi dikarenakan ketidakjujuran untuk membuka isi kitab sucinya, di mana para pakar mereka sendiri sebenarnya ketika berceramah sudah menolak hati nurani mereka. Mereka mengetahui ada masalah besar di dalam kitab suci mereka yang bisa menimbulkan gelombang besar ketidakpercayaan umat dikarenakan sangat jauh dari bentuk sebuah ajaran yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan menyebut kitab sucinya wahyu dari langit selalu dalam bentuk klaim yang berbunyi, "Buktikan kitab suci kami buatan manusia." Klaim seperti ini sangat sering dilakukan sebuah agama yang tidak akan pernah memiliki keyakinan tentang agamanya, nabinya, bahkan Tuhannya sendiri. Mengapa saya mengatakan tidak akan pernah? Yang pertama, umat agama ini tidak mengerti isi kitab sucinya sendiri. Lebih tepat saya katakan tidak peduli pada isinya. Mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan penceramahnya. Akibatnya sangat fatal. Mereka sebenarnya tidak peduli kehidupan kekalnya kelak. Sebuah kehidupan setelah kematian menjemput kita. Yang kedua, peranan penceramah di agama seperti ini amat sangat dominan. Terkadang bila kita renungkan yang mereka ikuti itu sebenarnya siapa? Apa yang dikatakan penceramahnya? Atau apa yang tertulis di kitab sucinya? Sungguh sangat mengerikan. Ketidakmengertian mereka pada kitab sucinya membuat kehidupan kekalnya diserahkan kepada penceramah, bukan kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga, tingkat pemahaman dan analisis penceramah agama ini juga sangat terbatas. Ini disebabkan penguasaan mereka sendiri juga terhadap kitab sucinya juga buruk. Ini akan diperparah bila kitab suci itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri, masih membutuhkan penjelasan-penjelasan dari kitab lainnya. Di samping itu, klaim bombastis yang digembar-gemborkan berasal dari langit malah akan menjadi bumerang yang justru membatasi gelarannya sebagai wahyu langit. Ya, wahyu langit harus otentik, asli, tidak membutuhkan apa-apa lagi untuk mengartikannya. Inilah kondisi yang sangat mengenaskan dialami oleh penganut agama jimat. Agama yang membuat umatnya selalu kebingungan dikarenakan wahyu dari langit, tetapi tidak mampu dipahami secara langsung oleh umat dengan alasan bila diterjemahkan menjadi tidak asli lagi. Berangkat dari ketidakjujuran akan menghasilkan ketidakjujuran. Keunikan umat agama ini, mereka tidak mau beranjak dari keterpurukannya, tetap berlindung di balik penceramahnya, seolah penceramahnya mampu menjauhkannya dari jangkauan hukuman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh umat manusia di dunia ini memang menyadari
Bila kitab suci mereka diterjemahkan apa adanya ke seluruh bahasa di dunia ini, maka akan menimbulkan gelombang murtad yang sangat luar biasa. Yang pasti akan terjadi chaos yang sangat besar antar umat mereka sendiri. Memang ada dua negara yang besar sudah melakukan revisi kitab suci mereka, dan hasilnya terasa lebih manusiawi, dan mereka juga menolak ajaran nabi mereka yang tidak sesuai dan terkesan vulgar. Memang merevisi kitab suci mereka inilah yang banyak dilakukan negara-negara di dunia ini. Mereka melakukan dengan diam-diam, dengan berlindung di balik ketidakpahaman umat pada bahasa langit. Ini jauh lebih baik bila mereka mendalami kitab suci mereka sendiri yang asli, sehingga mereka terhindar dari ajaran-ajaran yang sangat mengerikan. Jadi, apakah kitab suci mereka tidak asli lagi? Itu benar, karena sudah dirubah dan dipoles agar tidak menyeramkan. Kitab suci mereka yang asli tidak ada dalam bentuk terjemahan. Secara ajaran memang akan lebih manusiawi, tetapi secara esensi ketuhanan pengaruhnya sama saja, bahkan amat sangat keliru. Artinya, para penceramah mereka belajar dari kitab suci yang 2 kali dipalsukan melalui pemalsuan kisah Alkitab dan pemalsuan untuk memanusiawikan isinya. Sebenarnya, yang terjadi ini persis seperti dikatakan Alkitab, bagaikan orang buta menuntun orang buta. Semua kekeliruan ini terjadi bermuara dari tidak mengerti bahasa langit atau bahasa sorga. Mereka semua terpuruk di dalam ketidakpeduliannya, karena ajaran di dalam kitab suci mereka sudah mematikan nalarnya. Saudara-saudara yang terkasih, saya dapat memberikan gambaran betapa mereka tidak memahami tentang kitab suci mereka yang sebenarnya. Ini terjadi ketika saya melihat sebuah ceramah yang begitu memukau umat mereka dan sangat banyak mereka menangis. Saya benar-benar tertegun. Cerita yang dibawakan penceramah tersebut tidak ada di kitab suci mereka. Itu adalah ajaran Yesus Kristus yang banyak dimuat di kitab Injil. Ini memperlihatkan begitu parahnya umat ini dicekoki secara membuta dan mereka hanya bisa menerima. Apakah umat mereka salah dengan berlaku seperti itu? Amat sangat salah. Mereka sebenarnya sudah tahu betapa fatalnya kesalahan-kesalahan yang ada di kitab suci mereka, dan mereka harus bergerak mencari tahu tentang hal itu. Tetapi mereka diam, yang mereka peroleh kelak adalah kebinasaan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyaksikan betapa miliaran orang di dunia ini terseret untuk menyembah Allah yang bahkan tidak mereka kenal. Mereka semua rusak binasa dikarenakan pengaruh dari kitab suci yang boleh dikatakan Alkitab palsu. Pemalsuan Alkitab dampaknya sangat luar biasa. Segala kebalikan dari Alkitab mereka lakukan. Sungguh mengerikan. Kitab suci yang begitu mereka agungkan ditambah bumbu berbahasa sorga. Yang menambah kerumitan adalah besarnya ancaman yang akan dihadapi bila mencoba keluar dari agama tersebut. Inilah yang membuat umat Kristen banyak yang terenyuh.
Mengapa mereka begitu takut kehilangan segalanya di dunia ini dibandingkan kehilangan kehidupan kekalnya setelah mati kelak? Inilah kepintaran iblis di balik agama tersebut. Dia mampu mengiming-imingi sorga yang unik, yaitu sorga yang merupakan kelanjutan kenikmatan hidup duniawi, bahkan dalam skala yang maksimal akan diberikan Tuhan mereka. Iming-iming sorga duniawi dan ancaman itulah yang mematikan akal sehat mereka untuk mau mencari tahu akan Tuhan yang benar. Sekarang ini, bahkan dengan kemajuan teknologi juga, mereka sudah tidak peduli pada kehidupan kekalnya. Mereka melihat keindahan dan kemahakuasaan Tuhan orang Kristen, lalu dengan mudah mengadopsi Tuhan orang Kristen agar bisa melakukan klaim bahwa Tuhan mereka adalah sama dengan Tuhan orang Kristen. Mereka tidak menyadari bahwa perintah Tuhan Yesus Kristus agar mengenali Tuhan melalui Alkitab membuka mata semua orang di dunia ini, dan terbukalah semua. Dan memanglah Tuhan mereka berbeda, bagaikan bumi dan langit dengan Tuhan orang Kristen. Dampak yang semakin meluas adalah makin terlihat titik terang di mana keberadaan Alkitab palsu. Inilah inti pengajaran Tuhan tentang pentingnya mengenali Tuhan. Karena itu, kegilaan demi kegilaan yang muncul dari agama ini tidak akan mempengaruhi kekristenan secara signifikan. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh sangat disayangkan. Sebenarnya kegilaan mereka justru akan semakin menjerumuskan mereka semakin dalam dan menuju ke kebinasaan kekal. Bila saja umat mereka mau belajar sedikit saja, tidak usah jauh-jauh, ajaran para penceramah mereka yang tampak lembut itu sebenarnya diambil dari ajaran-ajaran Yesus Kristus, terlebih dari perikop khotbah di bukit. Bila mereka mau melihat kitab suci mereka, tidak ada ajaran seperti itu. Sekali lagi, mereka memang sudah tidak peduli, yang penting telinga mereka nyaman, sekalipun tidak tahu sumbernya dari mana. Kemalasan mereka mengulik kitab sucinya menjadi malapetaka bagi mereka. Apakah mereka akan memperoleh keselamatan dengan mendengar ajaran yang baik itu? Tidak, Allah itu pencemburu, tidak bisa diduakan. Sekalipun mereka mendengar dan melakukan yang baik, tetapi yang mereka sembah bukan Allah Yahweh. Mereka hanya memainkan imajinasinya sebagaimana nabinya yang selalu di dalam alam imajinasi, melahirkan kesimpulan yang sangat keliru bahwa mereka memiliki Tuhan yang sama dengan Tuhan orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya mengatakan bahwa mereka tidak peduli pada kehidupan kekalnya? Sangat sederhana menjawabnya. Tidak sedikit umat Kristen memperlihatkan betapa ngawurnya kitab sucinya. Begitu banyak kesalahan-kesalahan contek dari Alkitab. Bahkan kesalahan yang terjadi sangat mendasar sekali. Apakah mungkin sebuah kitab suci mengandung kesalahan? Bila itu terjadi, sudah pasti itu bukan kitab suci sama sekali. Jangankan begitu banyak kesalahan, sebuah kesalahan pun tidak dimungkinkan berada di dalam sebuah kitab suci. Apalagi diklaim dikirim langsung dari sorga jatuh ke bumi.
Sebaliknya malah menuduh bahwa Alkitab yang sudah dipalsukan. Dengan menuduh ini saja, orang sedunia mentertawakannya. Karena itu berarti kitab suci atau tanah Yahudi dan Taurat Samaria juga palsu. Kegilaan mereka sudah akut dan tetap mempertahankan kitab suci yang ngawur. Saudara-saudara yang terkasih, apakah orang Kristen ingin mereka masuk agama Kristen sebagaimana yang ditakutkan kitab suci mereka? Dan ini juga diceramahkan dengan keras oleh pemuka agama mereka. Kita orang Kristen juga harus jujur, bila masih ada memiliki pemikiran seperti itu. Kekristenan sejati sebenarnya tidak tertarik mengkristenkan orang lain. Karena kesaksian seorang Kristen adalah menjalankan perintah Tuhan yang hanya ada dua itu, yaitu hukum kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Allah kita universal. Dengan demikian, melakukan proses mengasihi juga harus universal tanpa sekat. Keterlibatan orang Kristen di sini adalah menjaga proses memperkelirukan ajaran Kristen yang dilakukan dengan gencar oleh para penceramah mereka. Umat Kristen juga banyak yang polos dalam bertuhan, dan umat yang polos ini yang harus dipagari atau dilindungi dari ajaran-ajaran sesat. Yang dilakukan orang Kristen juga sangat sederhana, membuka seluruh kitab suci mereka dan diperhadapkan dengan Alkitab. Dalam segala hal, baik dari sejarah, isi yang terang benderang, serta jaminan keselamatan rohani di sorga kelak. Hanya itu, dan cukup hanya itu. Yang membuat keadaan yang semakin rusak adalah kegilaan penceramah mereka yang out of context. Artinya, selalu membicarakan yang tidak ada di kitab sucinya. Sebuah hal yang wajar sebenarnya, karena memang kitab suci mereka tidak memiliki akar sejarah, sehingga melompat pagar ke Alkitab yang diolah dengan versi mereka. Dan mereka mengklaim merekalah yang benar. Sebenarnya sudah banyak saya keluarkan video tentang hal ini, dan saudara dapat menontonnya kembali. Alkitab dengan tegas dan jelas tidak memperbolehkan benalu menempel di Alkitab. Akibatnya, kitab suci, nabi, dan Allah mereka dipermalukan Alkitab. Karena itulah, saya mendukung proses mengedit kitab suci mereka. Bila perlu, diperbaharui total, agar tidak ada kebisingan. Saudara-saudara yang terkasih, semua permasalahan ini timbul dikarenakan kitab suci mereka tidak mampu berlaku sebagai kitab suci. Sebuah kitab yang dikategorikan suci harus memiliki ciri khas yang tidak mengandung kekeliruan, serta memiliki standar keselamatan secara moralitas rohani. Mengapa rohani? Bagi kekristenan sangat jelas, fisik kita akan tertinggal di dunia ini. Tetapi kita semua akan dibangkitkan dengan tubuh yang sudah dimuliakan. Dan kita semua menuju kediaman Allah kita. Dan Allah kita adalah Roh kasih. Jadi, sangat jelas bagi orang Kristen bahwa Allah adalah roh. Dan sorga yang diberikannya juga adalah sorga rohania, yaitu kedamaian
yang abadi selama-lamanya. Di sorga orang Kristen tidak dikenal sorga jasmani, karena pemuasan jasmani hanya menuju kerusakan semata. Bila Anda membayangkan di sorga orang Kristen ada pemuasan nafsu duniawi, apalagi pesta seks, Anda keliru jurusan. Percayalah, Anda tidak akan pernah sampai ke situ. Pernahkah logika sederhana ini Anda kembangkan? Apakah mungkin Allah memberikan itu? Jangan Anda mengatakan bahwa itu adalah penyimpangan dari penceramah sesat dari agama Anda. Anda salah. Berarti Anda tidak mengenal Allah, Nabi, dan kitab suci Anda. Tetapi sebenarnya Anda tidak sendirian berpendapat seperti itu. Mayoritas penganut agama Anda juga memiliki hati nurani yang menolak ajaran Nabi dan kitab suci Anda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat memang sangat banyak umat ini tidak mau mengikuti ajaran Nabi dan kitab suci mereka. Bahkan banyak dari mereka menganggap tindakan sang Nabi sangat menjijikkan. Artinya, mereka sebenarnya menolak ajaran dari Tuhannya sendiri. Tetapi itu tidak terlalu mereka risaukan, dikarenakan mereka bisa melakukan ritual pengganti untuk memperbaiki sikap menolak terhadap sebuah perintah. Ini persis terjadi pada umat Israel lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Dari hukum Taurat yang satu lalu dijerat ke hukum Taurat yang lain. Ini dikenal sebagai hukum penggantian. Berawal dari 10 hukum, berkembang menjadi 248 ditambah 365 menjadi 613 hukum. Kemudian dikembangkan lagi demi mengatur umat menjadi berkisar 1.600 hukum. Hukum tentang pengaturan hidup duniawi inilah yang diwarisi mereka sekarang. Jadi tidak perlu heran, di agama mereka ini penuh dengan ritual tanpa memiliki kesempatan mengimplementasikan kehendak Allah mereka. Bila wujud Allah mereka universal, sudah pasti harus mengarah kepada mengasihi sesama secara universal juga. Ini yang sulit diharapkan dari umat ini. Karena mereka semua sibuk mencari keselamatan diri sendiri melalui ritual-ritual yang sebagian besar mereka tolak. Pertanyaan kita, mengapa ada penolakan terhadap isi sebuah kitab suci? Seharusnya mereka menjalankan penuh karena kebanyakan isinya adalah kenikmatan dunia. Disitulah jebakannya. Kenikmatan duniawi itu yang sulit diterima oleh nalar dan akal budi manusia. Inilah luar biasanya Allah. Dari awal Allah sudah membuat barrier atau penghalang agar dosa tidak mudah masuk ke dalam diri manusia. Di awal penciptaan, Allah memberikan roh manusia yang merupakan pelita Tuhan untuk menyelidiki relung hati setiap manusia. Roh manusia ini milik Allah yang esensinya tidak sama dengan roh Allah. Ketika manusia mati, maka roh manusia akan kembali ke Allah untuk bersaksi akan sepak terjang manusia selama hidup di dunia. Jadi, memang
Tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah. Sekalipun di dunia statusnya adalah seolah wakil Tuhan yang diangkat manusia, tetaplah dia tidak akan berkutik. Kelak justru dia yang paling keras dihakimi Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang Yesus Kristuslah di akhir zaman nanti yang menghakimi seluruh manusia di dunia ini. Tidak ada yang lain. Keberadaan roh manusia yang sering disebut sebagai hati nurani yang murni inilah yang melahirkan akal budi. Jadi, memang semua manusia dapat mempertimbangkan mana ajaran yang baik atau buruk. Karena akal budi yang lahir dari hati nurani inilah yang berperan sebagai filter. Kita tidak bisa membayangkan bejatnya seorang manusia yang menyesatkan begitu banyak umat manusia ke dalam kubangan dosa melalui kenikmatan duniawi. Betapa hati nuraninya sudah sedemikian rusak. Syukurlah Tuhan tetap berkarya sekalipun di dalam diri orang berdosa. Yang jelas, kerusakan yang ditimbulkan sang nabi ini bisa difilter oleh roh manusia yang dimiliki oleh umatnya juga. Umatnya masih memiliki hati nurani yang tidak mau menjalankan perintah sang nabi. Dari sini sangat terlihat betapa umatnya jauh lebih sempurna dari sang nabi sendiri. Biarlah sang nabi sudah mendapat hukumannya dengan mati secara mengenaskan. Bagi umatnya, pemikiran seperti ini harus dikembangkan. Mengapa mereka memiliki kemampuan menolak perintah yang rusak? Mereka harus mengenali hati nuraninya yang mampu menghasilkan akal budi. Kekristenan juga hidup dari hal ini. Dan inilah yang disebut sebagai kelahiran baru. Hidup yang dirubah oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus memberdayakan roh manusia orang Kristen agar berkarya untuk memperbaharui akal budi. Hidup orang Kristen hanya mengandalkan persekutuan antara Roh Kudus dengan roh manusia di sepanjang hidupnya. Yang pasti, semua berasal dari Allah orang Kristen. Karena roh manusia adalah sebentuk roh yang memiliki karakter mengasihi yang berasal dari Allah. Itulah roh kehidupan. Periksalah apakah Allah Anda berbentuk roh atau tidak. Periksalah Allah Anda mengajari Anda agar mengasihi sesama atau tidak. Bila keduanya berbeda, maka Allah Anda tidak sama dengan Allah orang Kristen. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali menuntaskan sedikit kelumit mengenai kehidupan ini. Ajarilah kami seluruh umat manusia ya Allah, agar kami mau berfokus untuk mengenali Engkau. Karena keselamatan kekallah sebenarnya inti kehidupan ini. Keselamatan yang timbul dari pengenalan akan Engkau yang benar dan menjalankan hukum kasih Tuhan. Kuatkanlah tiap-tiap umat agar mampu menjalani kehidupan beragama kami berdasarkan hati nurani yang Engkau beri. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.